Bisa Muhammad Zainur dimatikan anu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini adalah pertemuan pertama untuk dosen kedua mata kuliah statistik pendidikan semester 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semester 7 eh di sistem coba yang baru masuk mungkin di mute dulu. Kalau belum merah itu mic-nya berarti itu masih bisa kedengaran suaranya yang lain. Siapa tahu ada background sound ayam nggak atau apa yang bunyi itu, ataukah ada dicek dulu. Yang belum di sini saya lihat Dewi Utami. Dewi Utami, ya, oke. Oke. Eh, di sistem psikologinya kemarin saya rasa kalau misalkan sering dilihat materinya atau dibuka akunnya itu saya sudah rangkumkan untuk 6 kali pertemuan mata kuliah statistik. Di pertemuan berapa itu 5 juga ada link yang bisa di-download, ada link untuk aplikasi SPSS 25. Jadi silahkan di-download itu, tinggal diklik saja itu SPSS 25D langsung otomatis terdownload, itu diarahkan ke website di mana langsung kita klik saja itu sudah di-download itu aplikasi SPSS. Sepertinya di bawah the last one kayaknya. Kalau yang terbaru sekarang 26, tapi 26 dan 25 itu kurang lebih sama. Nanti kita akan belajar banyak terkait bagaimana bagaimana mengoperasikan SPSS. Jadi jangan lagi ada anak TP masih mau pakai manual. Ini sekarang sudah zaman teknologi. Taruhlah kita masih mau tahu itu akar kuadrat atau apa, artinya bukan ke anak matematika. Artinya sekarang sudah cepat orang, sistem teknologi sudah mempercepat kerja kita untuk apalagi dalam sistem pengolahan statistik. Jadi mempermudah sekali. Jadi kalau habis penelitian nanti tidak usah lagi di garis-garis. Ya, there's no problem kalau kita masih mau pakai Excel. Kalau Excel kan memang masih apa? Masih bagus untuk anunya, tapi kemudian kalau Excel kan dia agak sulit untuk pengujian hipotesis. Nah, kalau mungkin dia di sentral tendensi, pada tataran sentral tendensi, dicari mean score-nya, dicari frekuensinya, dicari mediannya, mode-nya, ya mungkin masih bisa. Tetapi kalau dia sudah pada tataran pengujian hipotesis, misalkan apakah penggunaan gambar ataukah PowerPoint bisa meningkatkan prestasi belajar siswa, ataukah apakah penggunaan itu tidak dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, maka kita harus uji hipotesis melalui rumusnya memang ada, tetapi lebih cepat kalau kita mau pakai SPSS. Tidak cukup 2 menit, kita input saja, klik. Yang penting nanti yang penting kita paham itu alur dari penelitian kita. Ada nanti tombol-tombol, kita klik di situ, sudah enter sudah. Nggak usah lagi kita mau pakai manual, kecuali kalau misalnya kita jurusan memang ada mata pelajaran kekhususan untuk turunan atau rentetan rumusnya, ya oke, that's no problem. Tapi ini kan karena waktu yang singkat dan kemudian kita terapan langsung, oke. Karena saya yakin kalau matematika rumus baru dilihat rumusnya sakit semua kepalanya kalau mahasiswa TP kali ini. Dan rata-rata juga mahasiswa bahasa Inggris juga biasa saya ajar statistik baru perlihatkan rumus. Oh, saya bilang, "Weh, ini mata kuliah Pak, saya hindari jurusan matematika Pak. Waktu saya SMA, weh, uruntuk mopi." Seperti itu. Kenapa Supri yang Ningsi? Kenapa share konten? Coba Dewi Utami di off kan dulu anunya, Dek. Nirmala Lasari juga. Oke.
Dewi Purnamasari, Dewi Utami juga. Oke, coba saya coba perlihatkan dulu materi ini. Ini yang terlihat mungkin di akunnya masing-masing. dua demeko. Coba yang kira-kira artinya masing-masing dicek dulu device-nya deh. HP-nya atau ke apa? HP-nya atau laptopnya. Kalau masih belum merah, tolong dimerahkan itu yang gambar mic. Oke, di akunnya ini sudah ada materi di sini saya sajikan. Pertama di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di pertemuan pertama nanti kita akan banyak mendiskusikan terkait artinya saya flashback dulu deh ya. Saya tidak tahu materi yang telah diajarkan oleh dosen pertama. Yang jelasnya saya mau flashback dulu, mudah-mudahan masih diingat-ingat penjelasan dari dosen pertama. Kalau misalkan memang dijelaskan, pertama kita akan jelaskan terkait apa sih sebenarnya itu statistik. Berikutnya ada konten-konten penguatan dalam konteks ini. Ya, yang pertama adalah kita akan mendiskusikan terkait jenis-jenis data yang kita akan ajarkan. Berikut jenis-jenis variabel, sumber data statistik, skala pengukuran, beberapa alat bantu belajar, serta alat-alat bantu yang membantu kita dalam mengolah data berbasis komputer. Jadi tadi saya sudah utarakan, nanti pada saat mungkin lumayan bagus jaringannya, mau di-download, tapi harus via komputer atau laptop. Silakan buka di pertemuan kelima nanti. Nanti di sini ada seperti ini, SPSS 25. Nah, tinggal klik saja nanti ini SPSS 25 deh. Klik. Nanti akan diarahkan nanti di sini. Nah, di sini. Jadi kalau ada muncul nanti begini, tinggal klik cari di bawah nanti di sini. Ada bilang download. Ini download. Nanti tinggal klik dan download. Setelah klik dan download, itu sudah otomatis yes gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah ada saya sediakan untuk aplikasi memudahkan lagi. Jadi tidak usah lagi bilang tidak ada aplikasi Pak. Jadi sudah ada yang terbaru ini, aplikasi SPSS 25. Oke, let's start our first meeting. Kita mulai untuk pertemuan pertama. Untuk memperkenalkan. Jadi nanti ada buku juga saya coba kirimkan. Ini buku tentang statistik untuk SPSS. Ini untuk terapan. Jadi nanti kita praktikum di sini. Bagaimana menguji one sample t-test, independent sample t-test, pair t-test, one way ANOVA. Mungkin kalau dilihat huruf-hurufnya, kata-katanya, apa semua itu Pak? Korelasi, produk momen, regresi linear sederhana, uji normalitas, uji linearitas. Tapi nanti artinya akan secara bertahap. Saya mudah-mudahan mudah-mudahan juga sudah dijelaskan sedikit di dosen pertamanya supaya paling tidak ada bekal. Nanti saya juga akan brainstorming juga sebelum memulai nanti materi-materi ini. Oke. Untuk awal pertemuan ini saya coba brainstorming dulu. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu statistika? Jadi ini yang kita akan diskusikan dan jelaskan pada pertemuan ini, pengertian dan penggunaan statistika, jenis-jenis statistika, jenis-jenis variabel, sumber data statistika, skala pengukuran, beberapa alat bantu belajar, serta alat bantu program statistika dengan komputer. Pada definisi pertama, di sini ada dua kata yang kita lihat. Yang pertama ada statistika dan ada statistik. Jadi supaya tidak bingung apa itu statistik ya, apa itu statistika. Kalau statistik itu semua yang ada angka-angkanya. Jadi sekumpulan angka yang tersusun
Nah, kalau ada ini misalnya ada tabel-tabel, ada angka-angka statistik itu. Nah, tapi statistika itu adalah ilmunya. Ilmu untuk mengumpulkan data, menatanya, menyajikannya, menganalisanya, serta menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Apa Contohnya, informasi dek tentang nane? Tentang eh, itu bang. siapa itu coba di ya, ini pamandio muka pang. Pura mandio. Apa? Leman dia sedang. Coba dikasih merah dulu itu mic-nya. Karena itu background sound-nya didengar. Oke. Jadi itu statistika itu bayangannya seperti ini, Dek. Bayangannya seperti ini. Nanti semester 7 yakin kita sudah akan melalui proses namanya proposal ya, proposal. Jadi proposal nanti itu semester 7 sudah mengajukan judul. Sudah mengajukan judul. Di situ nanti Kabar barang tuh ya. uh, Hanya sena be. iya, Sena. Mandio. Coba siapa itu? Pesawat mati. Terjemahkan ini dulu, Sumarni. Artikan ini dulu tadi itu. Oke. Jadi saya ulangi tadi di semester 7 nanti sudah ada instruksi saya akan dari prodinya masing-masing itu untuk memasukkan proposal untuk untuk segera melakukan persiapan penelitian yang di dalamnya nanti di bab 3, jadi gambaran itu di bab 3 nanti akan coba yang lain deh, coba dicek-cek dulu mic-nya. Apakah masih ada yang merah atau apa? Kalau enggak merah, dikasih merah, Ki. Nih tayo pa namin Dio. Mandio. Ada yang Mandio na sebut. Siapa lagi? Siapa itu? Nurlina siapa kan? Nurlina. Ya coba di Nurlina dulu. Saya sudah coba kasih mic-nya sini tapi mungkin aku kunci. Oke. Seperti itu. Jadi di bab 3 itu penyajian statistik akan kita tampilkan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti itu statistika nanti di mana dimunculkan pada saat penelitian. Jawabannya di bab 3. Di bab 3 itu ada penyajiannya nanti di situ. Mulai dari di situ model penelitiannya, berikutnya populasinya, berikutnya teknik teknik data analisanya bagaimana, mulai bagaimana jenis soalnya, misalkan pakai soal pilihan ganda, berapa skornya kalau benar, berapa kalau salah. Itu yang akan kita tabulasi dan kita akan masukkan dalam rumus dan SPSS. Oke, itu gambarannya statistika deh ya. Berikutnya, ini saya hanya flashback saja, itu terkait historinya statistik yang dimulai dari zaman Mesir dan Cina, di mana pada zaman itu orang menggunakan kalkulasi statistik untuk menentukan besarnya pajak. Misalkan orang yang punya penghasilan 1 juta pada zaman itu mungkin berapa persen dari itu. Disitulah persennya itulah namanya pengaplikasian statistikanya di situ. Pada saat juga di sini di zaman gereja pada tahun berapa itu, di situ dia gunakan itu ilmu untuk mencatat kelahiran, berapa orang lahir dalam setahun, berapa orang meninggal dalam setahun, berikut berapa orang yang menikah dalam setahun. Berikutnya pada tahun 1937 itu Timbergen itu mengembangkan ekonomi statistik. Berikutnya di Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisa. Dan terakhir ini pada tahun 1950 itu Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Inilah yang kita gunakan sampai sekarang. Bagaimana untuk mengambil kemudian keputusan-keputusan berdasarkan hal-hal fakta, digunakanlah statistik. Ini contoh kasus statistik. Contoh-contohnya ya.
Misalkan, ini contoh yang membutuhkan sumbangsi dan keharusan menggunakan statistik. Misalkan pertama, kasus tuntutan buruh terkait kenaikan gaji. Misalkan dia bilang gajinya mungkin rata-rata masih di bawah dari upah minimum standar yang ditentukan oleh provinsi atau dinas terkait ataukah kabupaten terkait. Dari sini nanti ada persentase tersendirinya, sekian persen dan seterusnya. Mungkin memang ada aturannya. Yang mau tidak mau itu akan menggunakan dukungan statistik. Berikutnya, misalkan perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana? Misalkan kita bilang pertumbuhan ekonomi di Sidrap itu hanya berapa persen tahun 2019. Di situ ada indikatornya apa? Dari tatanan indikator ini, kita gunakanlah statistik. Berikutnya, penggalakan investasi di Indonesia. Sektor mana? Setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produksi yang ditingkatkan? Misalkan kita beli HP Xiaomi. HP Xiaomi kita beli langsung ada bilang garansi 1 tahun. Tidak mungkin sebuah perusahaan berani mengeluarkan sebuah klaim garansi 1 tahun kalau misalnya memang tidak ada hitungan statistiknya sebelumnya. Dia harus ada kali-kalinya. Kalau kita bahasa awamnya dia bilang kali-kalinya, padahal sebenarnya itu ilmu statistik. Itu seperti itu. Ini contoh tabel dari statistik. Misalkan kalau dilihat model-modelnya ini, mungkin kalau kita di dalam dunia pendidikan ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Di perusahaan mungkin di situ yang tabel perusahaan mungkin ada namanya si A, si B, si C, si D sampai seterusnya. Di sebelahnya itu hasil pretestnya mungkin. Hasil pretestnya si A 65, si B 75, si C 80 dan seterusnya. Itulah tabel statistik gambarannya. Kalau kita lihat tabel seperti ini namanya grafik dalam konteks poligon. Jadi ini saya tidak menjelaskan bagaimana caranya, ini hanya gambarnya saja ya. Gambarnya bahwasanya kalau nanti ke depannya dilihat model grafik seperti ini, bahwa yang gambar begini namanya grafik, jenisnya poligon. Berikutnya, inilah beberapa penggunaan statistik di dalam setiap lini. Yang pertama, kalau misalkan dalam ilmu manajemen ini digunakan statistik misalkan menentukan struktur gaji biasanya. Menentukan gaji, pasangon, tunjangan karyawan dan seterusnya. Berikutnya penentuan jumlah persediaan barang, evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan. Kalau dalam lini akuntansi, biasanya kalau akuntansi itu biasanya penggunaan statistik itu pada konteks penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi atau keapresiasi barang dan jasa, analisa rasio keuangan perusahaan, seperti itu. Dalam konteks pemasaran, statistik itu digunakan biasanya untuk melakukan penelitian pengembangan produk. Misalkan ada sebuah perusahaan sabun ya, misalkan sabun ya, karena mungkin melihat agak down penjualannya dari tahun ke tahun, mungkin 2 tahun sudah down penjualannya, maka dia melakukan sebuah penelitian. Sebuah penelitian ini melakukan survei, kira-kira survei kesukaan masyarakat terhadap sabun itu apa indikatornya. Pertama mungkin harumnya, berapa persen masyarakat menyukai nanti itu sabun. Coba Nurlina dimerahkan anunya. Misalkan sabun, berapa persen masyarakat itu menyukai itu sabun yang harum. Misalkan lebih banyak masyarakat, lebih condong masyarakat itu menyukai sabun yang harum. Berikutnya indikatornya adalah yang makbusa, sedikit dipakai tapi makbusa. Berapa persen kira-kira masyarakat yang suka itu? Berikutnya murah. Berapa persen kira-kira masyarakat yang suka sabun yang murah? Itulah yang berapa komponen-komponen indikator yang nantinya itu kita masukkan di dalam konteks statistik. Itulah statistik deh gambarannya. Misalkan bisa juga kita survei sekarang.
bagaimana ketertarikan siswa untuk memilih kampus di mana dia suka. Pertama mungkin apa indikatornya? Pertama, dekat dari rumah. Apakah memang persentasenya mahasiswa suka dia lebih condong kuliah ke kampus yang dekat rumahnya atau tidak? Artinya kita tidak bisa mengambil asumsi kalau bukan dari lapangan. Berikutnya, berapa persen siswa SMA, SMK dan sederajat itu lebih memilih kampus itu yang di perkotaan, misalkan Makassar, Jawa dan seterusnya. Berikutnya berapa persen siswa itu menyukai kira-kira kampus yang murah SPP-nya, murah. Tapi fasilitas terbatas. Ada juga mahal dalam konteks misalkan 3 juta. Sana Surabaya. Eh, Napendan ini. Bagus tapi Grunson. Oke, kita lanjut ya. Berapa persen kira-kira siswa yang lebih memilih kampus yang mahal dengan konteks ada taksiran SPP-nya mungkin antara 5 juta ke atas, tapi fasilitas memadai. Kira-kira berapa? Itu bisa dihitung dalam konteks statistik pemasaran. Keuangan juga seperti itu. Misalkan bagaimana menganalisa risikonya, menganalisa pertumbuhan laba, berikutnya bagaimana potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham dan seterusnya. Berikutnya dalam konteks ekonomi pembangunan juga, berikut juga dalam konteks agribisnis. Mungkin ada adik-adik yang punya lahan sawah padi, ataukah misalkan peternak telur, ataukah ayam, ataukah misalkan ada kebunnya untuk kebun kelapa sawit, ataukah bawang dan sejenisnya. Statistik bisa kita gunakan untuk kira-kira nanti mengobservasi bagaimana produksi tanaman kita, bagaimana ternak kita, atau dan lain sebagainya. Misalkan, kira-kira penjualan nanti kalau saya jual di Sidrap, satu rak telur berapa? Misalkan 35.000. Kalau di Makassar itu bisa naik 40.000. Tetapi dalam konteks harus dihitung. Memang mungkin lebih di atas, beda 5.000 antara Sidrap dengan Makassar, tapi coba diukur lagi jumlah transportasinya berapa dan sebagainya. Mungkin bisa untung, tapi dalam takaran berapa ratus bahkan ribu rak yang bisa terjual di sana. Seperti itu biasanya. Berikutnya, itu sedikit gambaran-gambaran bagaimana sebenarnya statistik dalam beberapa lini-lini kehidupan yang sebenarnya kita sering gunakan, tetapi kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya statistik. Seperti itu. Ada mungkin yang menjual-jual online, yang sering menjual online pasti ada kalkulasi khususnya. Mungkin ada yang bilang PO, pesan online, maksudnya pesan dulu baru setelah pesan transfer baru nanti kita kirimkan, carikan bahannya. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada konteks kedua, yakni jenis-jenis statistik. Apa sih jenis statistik? Jadi materinya ini bisa di-download sendiri deh ya di akun psikologinya. Jadi silahkan di-download sendiri. Ada saya sudah simpan itu di akun psikologinya. Semua lengkap materinya di situ. Saya hanya jelaskan pandu, siapa tahu ada yang kita tidak paham di materi yang saya sudah simpan di LMS-nya. Jadi jenis-jenis data, jenis-jenis statistik. Statistik itu ada dua. Ada namanya statistik deskriptif, ada namanya statistik induktif, ataukah inferensial. Statistik deskriptif itu dia menyajikan data, ada ukuran pemusatan, ada angka indeksnya, serta deret berkalanya. Misalkan berapa persentasenya, berapa mean score-nya, berapa mediannya, dan seterusnya. Beda kalau statistik induktif. Kalau statistik induktif di sini materinya biasa itu dia menyajikan data probabilitasnya dan teori keputusannya. Misalkan bagaimana teori pendugaannya,
Ada dugaan sementara ataukah hipotesisnya. Ada metode samplingnya. Metode sampling misalkan penggunaan gambar dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia di SMA negeri S1 Pancarijang misalkan begitu. That's impossible kalau misalkan kita mau meneliti satu sekolah. Coba kalau satu sekolah kita teliti kelas 1 saja berapa ratus orang, kelas 2 berapa ratus, kelas 3 berapa ratus. Itu pertama kekurangannya pasti terkait masalah waktu lama. Nah kita punya batasan waktu, limitation time untuk meneliti dari kampus misalkan. Karena kalau kita mau meneliti lambat juga selesai. Karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang cepat selesai. Nah, itu kalau saya. Berikutnya, mungkin kita gunakan sampling. Mungkin kita adakan, kita mengambil teknik sampling. Misalkan teknik cluster. Kelasnya yang kita sampling. Kelas 1 yang naik. Dari kelas 1 lagi, mungkin hanya satu kelas. Maka dari satu kelas itulah nanti rangkuman dari penelitiannya yang akan merangkumkan keseluruhan sekolah. Jadi bukan misalkan penggunaan gambar itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas 1, bukan, tetapi langsung di SMA Negeri 1 Pancarijang. Seperti itu. Oke, berikutnya seperti ini tadi modelnya ya. Itu untuk penggunaan sampling. Dari banyak yang kita ambil sampling itu hanya sedikit saja. Berikutnya, jenis-jenis data. Jadi jenis-jenis data yang kali ini itu data ada dua macam deh. Ada namanya data kualitatif, ada namanya data kuantitatif. Jadi kalau data kualitatif itu terkait jenis kelamin. Biasa kalau kita buat angket ada di situ jenis kelamin, apa warnanya, suku apa, agama apa, itu kualitatif itu. Kalau kuantitatif itu yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Secara kontinu, bisa juga dia secara diskret. Kalau secara kontinu itu berat badan. Nah, bisa juga diukur bagaimana pengaruh lockdown dalam peningkatan berat badan mahasiswa. Nah, bisa. Tuh. Misalkan berat badan itu data kuantitatif itu. Jumlah mobil, jumlah staff, jumlah TV, jumlah perabot dan sebagainya itu data kuantitatif, ada angkanya. Seperti itu. Sekarang sumber-sumber data statistik. Iya, pakai Bluetooth saja bisa. Aku lihat aja. Iya, aku lihat nih. Oke, sumber data statistik. Sumber data itu ada dua macam, Dek. Jadi ada namanya data primer, itulah data pokoknya. Kalau data sekunder itu hanya supported saja, hanya mendukung saja, boleh ada, boleh tidak ada. Jadi misalkan kalau kita mau meneliti nanti tadi judul itu, yang gambar tadi itu, gambar dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa, data primernya misalkan kita lakukan tes, misalkan kita lakukan wawancara, kita lakukan pengujian kuesioner. Tetapi data sekundernya itu bisa perbandingan dari hasil belajarnya di sekolah sendiri. Nanti kita bandingkan apa memang betul ini valid atau tidak. Nah, itu bisa ada, bisa tidak ada. Itu gambarnya, namanya sumber datanya, ada namanya data primer, ada namanya data sekunder. Berikutnya skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4. Ada namanya skala pengukuran nominal, dan ada namanya skala pengukuran ordinal, ada skala pengukuran interval, dan ada skala pengukuran rasio. Kalau skala pengukuran nominal itu, contohnya misalkan kita hanya memberikan label saja, itu skala nominal. Jadi misalkan kalau di dalam tabel itu, kalau pria dikasih kode 1, wanita dikasih kode 2, kalau gabungan pria dan wanita dikasih kode 3. Nah, itu label, bukan berarti bahwasanya kalau kode 1 itu lebih tinggi daripada kode 2 dan kode 3, itu namanya skala nominal. Kalau skala ordinal itu kita ranking. Misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Misalkan si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3. Maka di sini ditunjukkan bahwa ranking 1 itu lebih tinggi kedudukannya daripada ranking 2 dan ranking 3.
Dari pernyataan itu, itulah namanya skala ordinal. Berikutnya skala interval. Skala interval itu mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak interval. Contohnya, misalkan saham sangat prospektif dengan saham saham sangat prospektif dengan harga saham. Jadi harga saham itu 736 ke 878, maka 736 berapa intervalnya ke 878, itulah intervalnya. Berikut kalau skala rasio, itu skala rasio, skala yang ada sifat nominalnya, ada sifat ordinalnya, dan ada sifat intervalnya. Contohnya misalkan bunga BCA 7% dan bunga Mandiri 14%, maka bunga Mandiri itu 2 kali besarnya bunga BCA. Nah, itu ada gabungannya nominal, ordinal, dan interval. Sekarang the last one, alat-alat bantu dalam belajar. Alat bantu dalam belajar itu ada beberapa. Ini hanya contoh saya kasih. Contohnya misalkan contoh kasus. Kasus gaji, ringkasan, latihan tanya jawab, latihan soal, CD-ROM, ataukah penggunaan MS Excel atau statistik. Nah, itu contoh bantu dalam alat belajar. Dan contoh untuk aplikasi komputer itu aplikasi komputer itu tadi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nanti saya akan ajar. Besar harapan saya nanti semua adik-adik bisa download sendiri di rumahnya. Kalau saya tidak salah beratnya kisaran 200-300 MB. Jadi kalau misalkan ada yang mau ada wifi ataukah ada jaringannya yang sedikit berlebih, bisa kita download itu deh. Itu tidak ada ruginya, tapi harus kita download di komputer karena nanti diinstalnya di komputer. Bisa juga di-download di HP, tetapi nanti dipindahkan lagi kemudian di komputernya untuk dilakukan penginstalan. Dan cara instalasinya juga mudah. Saya rasa nanti contohnya nanti ini deh, ada, tunggu saya lihatkan dulu contohnya. SPSS. Saya share konten dulu. Nah, ini kalau kita sudah download nanti akan begini modelnya, Dek. Begini modelnya. Nanti kalau kita tinggal double klik saja ini. Kan ini kan saya sudah buka dari zip. Ini kan nanti terzip, ini 3 folder nanti ini. Terzip, nanti kita tinggal double klik. Setelah itu usahakan kalau kita install jangan online, ya. Jangan online. Dan jangan diupdate. Setelah itu ada cracknya. Nah, ini cracknya kita baca dulu. Di cracknya ini ada tiga file di sini. Jadi setelah nanti diinstal, sukses diinstal, yes accept apa di situ, kasih keluar dulu semua. Jadi kalau dia langsung aktif, kasih keluar dulu semua itu SPSS. Setelah itu pindahkan, kita baca ini dulu. Nanti ini file yang ada tulisannya LSRVRC ini kita pindahkan di mana posisinya di C, tempat instalannya itu SPSS 25 tadi. Kita copy paste saja ini. Ini yang satu file ini kita copy paste, masukkan ke C, di mana tempatnya C, misalkan di program C SPSS, misalkan coba kita cari SPSS. Kita cari di sini. Misalkan lah saya tidak tahu di mana ini tempatnya. Misalkan di sini, misalnya ini SPSS. Kita simpan langsung saya di sini. Copy paste saya langsung kasih masuk. Seperti itu. Itu untuk supaya dia langsung ke apa istilahnya? Ke pro-nya. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Dek. Silahkan kalau ada mau ditanya, di mic-nya dikasih berhenti merah. Saya coba tanya dulu semua, kemarin apa yang sudah dipelajari waktu dosen pertama? Siapa, Je? Apa yang sudah dipelajari dosen pertama kemarin?
Sudah belajar ya? Sudah belajar ya? Siapa dosen pertama, Dek? Baru kan ya? Coba saya tanya. Pelajari Pak. Apa dipelajari Dek kemarin? Perhitungan Pak, perhitungan manual. Oh, belum ada gambaran kayak tadi itu apa itu sebenarnya statistik begitu belum ada. Tidak ada. Ada. Coba satu-satu deh ya, tunggu sebentar. Saya coba Sumarni. Oke, silakan. Nah, kemarin apa dipelajari, Dek? Sudah aku type Pak, lupa nih. Wih. Nah, coba dilupa. Siapa yang mau jelaskan? Saya Pak. Oke. Siapa? Rahmayani. Oke, Rahmayani. Coba Rahmayani Imah. Tentang penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya Pak. Sifat-sifat data statistik, pengertiannya sama contoh-contohnya Pak juga. Oh, kayak tadi Ji. Contoh angka. Kayak tadi. Iya sama. Iya kayak tadi. Sama Pak, pengumpulan data statistik kependidikan, kebenaran data dalam yang ada dihimpun data yang dihimpun. Oh iya. Dengan cara pengumpulan data statistik pendidikan dan kegiatan pengumpulan data statistik kependidikan. Terakhir itu Pak. Ya berarti tidak pernah diteli misalkan bagaimana uji T, uji ANOVA, uji Pearson R, tidak pernah? Bagaimana menguji hipotesis? Enggak pernah Pak. Oke, artinya paling uji saja Pak. Yang data-data sama contoh-contohnya Pak, contoh angka. Ya. Gitu Pak. Jadi paling tidak kan sudah ada sedikit bayangannya toh. Jadi nanti tidak ibaratnya tidak ketika kita di laut tidak langsung lompat ke bawah. Paling tidak sudah ada taksirannya. Berapa bulu babi di bawah, berapa dalamnya ini air laut, berapa kedalaman dan seterusnya toh. Yang paling tidak sudah ada timbang-timbangnya. Oh, seperti ini sebenarnya statistik. Nah, nantilah bayangannya. Ya, nantilah insyaallah kalau kedepannya ya jelasnya harapan saya silakan silakan di-download itu aplikasinya. Silakan di-download aplikasinya supaya lebih memudahkan nanti kalau kita praktikum nanti ke depannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi silakan sebelum kita tutup. Kalau misalkan ada adik-adik yang mungkin jelek jaringannya tadi tiba-tiba live, akan saya sajikan lagi rekamannya karena setiap pertemuan ini saya rekam. Jadi setiap saya mengaji saya rekam supaya harapan saya itu pertemuan kita tidak terbuang sia-sia saja, Dek. Jadi paling tidak yang mungkin kemarin kesian tadi mungkin jelek jaringannya, jelek suara yang keluar, nanti bisa dia lihat kembali lagi. Supaya paling tidak dia bisa ulang-ulangi seperti ini tadi dia bilang Bapak dan seterusnya. Jadi itu bisa tersave seterusnya. Jadi saya biasanya begini rekam semua aktivitas rekam. Setelah itu nanti saya simpan di YouTube supaya kalau video yang saya upload pasti dari ke HP-nya karena siapa tahu banyak yang begini-begini hang dan sebagainya. Kalau hanya link YouTube saja itu biasanya ya kalau ada kuotanya dinonton kuota gratis, kalau tidak ada ya dibiarkan saya dulu seperti itu supaya tidak terlewatkan saja ini proses pembelajaran kita. Jadi kasihan temannya yang mungkin berada di jauh yang jaringannya agak kurang baik, itu yang harus setengah mati dia untuk cari jaringan yang stabil.
Oke deh ya. Insyaallah artinya harapan saya terakhir tadi silahkan di-download sendiri itu tadi aplikasi SPSS-nya dengan cara yang tadi itu sudah mudah. Saya sudah kasih linknya itu sudah pro itu. Catatannya usahakan install pada posisi tidak online. Saya ulangi posisi tidak online. Setelah nanti di-download langsung offline laptopnya atau HP-nya. Pada saat diinstal dan ikuti instruksi yang ada di catatan tadi itu. Oke, terima kasih banyak adik-adik semua. Sebelum saya tutup, ada jadwal yang saya ingin perlihatkan. Yang harapan saya mudah-mudahan diterima karena saya rencana mau masuk bisa tuntaskan ini pertemuan kita 6 kali sebelum masuk Lebaran. Karena saya yakin dek sesudah Lebaran banyak yang kesibukannya. Ada yang sibuk mak burasa, ada yang sibuk bikin kue, ada yang sibuk betul. Makanya saya coba padatkan. Dan artinya saya yakin juga dosennya siapa tahu ada yang tidak ada ya. Artinya saya juga tidak mengganggu dosennya yang lain deh ya. Siapa tahu ada dosennya yang masuk. Saya mundur-mundur juga sedikit toh. Nah, jadi hari ini kan kita masuk di hari Ahad jam 12 toh, nanti pertemuan kedua nanti insya Allah kita akan masuk di hari Kamis nanti toh. Bisa di toh. Hari Kamis depan jam sama. Toh? Bisa Pak. Bisa. Pertemuan ketiga insya Allah kita masuk tanggal 11 hari Seninnya lagi. Jadi setelah hari Kamis kita masuk hari Senin. Tanggal 11. Pertemuan keempat kita akan masuk tanggal 15. Dan pertemuan kelima kita akan masuk tanggal 19. Sampai di sini saya dulu mungkin 19. Karena saya yakin kalau setelah tanggal 19 ini sibuk mabur rasa. Tanggal 20, 20, 21, 22 ya betul mabur rasa. Jadi minimal tinggal pengayaan mami saja tuh. Tinggal persiapan ujiannya kalau ada. Tuh. Oke deh ya. Jangan. Jangan ada ujian. Kalau saya ya indahnya hidup kalian tentukan, manisnya hidup kalian campur. Tuh? Ya, betul. Terima patung mau bawangi Kimah. Oke deh ya, terima kasih banyak deh atas atensinya. Semoga sehat-sehat semua insyaallah. Bisa kita ketemu lagi. Ya, sehat juga, Pak. Amin. Ya, demikian fakta perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.